Kisah Dzulqarnain biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuk Ya'juj Ma'juj dan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulqarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun Dzulqarnain adalah tembok Cina. Hal ini kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Dzulqarnain ke Cina, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku ini diterbitkan pada Maret 2007 lalu. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis atau wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina, The Great Wall. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Dzulqarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Dzulqarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Dzulqarnain. Dan setelah selesai, Dzulqarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi ayat 86, ketika bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah berfirman kepada Dzulqarnain yang memerintahkan terserah kepadanya mau diapakan kaum itu. Artinya, Dzulqarnain mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan para raja itu tidak. Dengan demikian, apakah benar tembok Cina itu disebut sebagai tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain? Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Tempat itu kini bernama Buzghalhana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Babul Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i-Ahani, orang Cina menamakannya Timenquan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Namun, seorang pengembara Cina, Yuan Xiang, pada abad ke-7 pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India. Dan tidak jauh dari tempat tersebut, terdapat sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Pada tahun 842, Khalifah Abbasiyah mengutus sebuah tim ke gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 150 meter dengan kolam besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail tentang Dzulqarnain berasal dan kemana saja pengembaraannya. Al-Quran hanya menyebutkan Dzulqarnain melakukan pengembaraan menuju matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu dalam perjalanan ke utara, Dzulqarnain bertemu dengan dua buah bukit yang dibaliknya terdapat kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Nuzhatul Mushtaq, Al-Syarif Idris juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil.